Ya, Bu ya. Ya. Lain tolong mute ya, makasih. Oke, Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, yaitu nikmat bisa bertemu kembali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari wasilah pertemuan ini mengantarkan kita semakin takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah membahas tentang berkaitan dengan puasa, ibu-ibu, yaitu tentang i'tikaf. Ini bagian dari salah satu amalan ibadah puasa yang harus kita kerjakan, yaitu melaksanakan i'tikaf. Itu di ayat 187. Kemudian larangan bagi seorang suami dan istri melaksanakan hubungan di siang hari. Itu kesimpulan dari ayat 187. Kemudian di ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Kalau kita lihat di sini, kenapa diartikan bahasanya di harta kamu? Harta kita sebenarnya, bukan harta orang lain. Maka sesungguhnya di dalam hak harta kita itu adalah ada hak sosial, ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Maka di dalam bulan puasa kita dianjurkan untuk berinfak atau membayar zakat. Kemudian dikatakan sini, apakah juga yang dikatakan dengan jalan yang batil? Maka di dalam bulan puasa juga paling tidak ada 4 yang dikatakan kita melakukan jalan yang batil. Yang pertama, dilarang menipu di bulan puasa. Yang kemudian berikutnya, apalagi yang kedua, dilarang suap menyuap di bulan puasa. Kemudian yang ketiga, dilarang juga mencuri. Dilarang mencuri, jadi mengambil hak orang lain, mencuri dengan jalan yang batil. Maka itu juga dilarang. Yang keempat, yaitu memakan harta riba, juga dilarang di bulan puasa. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jadi sini dilarang menyuap dengan harta itu kepada para hakim, juga dilarang ya Bu ya. Dengan maksud agar kamu mendapatkan memakan dengan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi inilah larangan-larangan yang Allah berikan informasi kepada kita semua, apa yang dilarang dikerjakan di bulan puasa. Sekarang kita memasuki ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ayat ini menceritakan tentang waktu hilal sini Bu ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Jadi ahillah itu adalah bulan sabit. Kita juga mengenal kalau apabila ingin masuknya bulan puasa itu biasa dilihat hilal dulu.
Apa itu hilal, Ibu? Apa tadi arti hilal, Ibu? Hilal. Waktu. Hilal itu yaitu bulan yang kecil. Jadi bulan pertama mau nimbul itu namanya adalah hilal. Kapan terjadinya hilal, Ibu? Antara tanggal 1 sampai atau tanggal 2 di bulan Hijriyah. Dalam sebulan itu dia terjadi 2 kali hilal. Di tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian di tanggal antara 29 atau 30 atau 28, 29. Tergantung tanggal Hijriyahnya akhirnya. Makanya kalau kita lihat, biasanya bulan itu di pertengahan di tanggal Hijriyah, dia akan bulan penuh. Penuh bulannya. Maka kalau dia di awal, maka bulannya dia akan seperti bulan sabit. Kalau dia bulan sabit, kalau di awal-awal, itu pasti bulannya tidak terlihat. Antara tanggal 1, tanggal 2. Kemudian, di tanggal 28 atau 29, atau 29, 30, itu bulannya juga tidak terlihat. Kapan bulan itu terlihat jelas? Ketika berada di pertengahan bulan Hijriyah. Nah, kenapa dikaitkan waktu ini dengan bulan? Karena kalau kita ingin melihat sesuatu perpindahan tanggal atau perpindahan dari bulan satu ke bulan lainnya, kalau dari matahari itu sulit untuk diketahui. Maka bagaimana cara melihat waktu itu? Yaitu dengan kita melihat bulan. Maka di sini katakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan sabit. Maka katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan puasa. Ketika kita ingin mengetahui kapan mulainya puasa, kapan akhirnya kita berpuasa, maka kita disuruh untuk melihat hilal. Maka ada 2. Pertama ruqyat atau hilal. Jadi salah satunya hilal ini tujuannya untuk melihat bagaimana sudah pindahkah antara bulan satu ke bulan lainnya. Kemudian ayat berikutnya, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi tujuan dari hilal ini adalah mawaqit, untuk melihat waktu-waktu manusia melaksanakan ibadah haji atau berpuasa. Di dalam Quran, kata-kata waktu itu sangat banyak digunakan dan itu berbeda-beda fungsinya. Yang pertama, di sini kita temukan kalimat mawaqit. Apa di sini mawaqit diartikan, Ibu? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Waktu ya, Bu. Mawaqit itu zamannya dari waktu. Waqtun, waktu. Kemudian bahasa Arabnya lagi, yang lain selain waktu, mawaqit adalah wal asr, demi masa. Masa juga bagian dari waktu. Kemudian itu ada dalam surah Al-Asr. Kalau mawaqit ini kita temukan mawaqit itu juga diartikan waktu. Wal asr juga diartikan apa, Bu? Wal asr, demi masa. Kemudian apa lagi yang diterjemahkan dengan kata-kata waktu? Yaitu ad-dahr. Ad-dahr ini bisa kita temukan dalam surah Al-Jathiyah. Kalau waktu tadi ini salah satu contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Kemudian kata-kata al-asr yang diterjemahkan juga dengan masa, itu kita temukan dalam surah Al-Asr. Juzuk 30 ya, Bu ya. Iya. Kemudian kata-kata waktu lagi yang lain, Allah menggunakan redaksinya, menggunakan bahasa katanya ad-dahr. Itu juga diterjemahkan waktu. Contoh kalimatnya ada dalam surah Al-Jathiyah, surah 45 ayat 24. Bisa kita buka, Ibu? Kita buka dulu surah Al-Asr. Surat yang keberapa, Ibu? Al-Asr. Surat yang ke Al-Asr, bukan An-Nasr ya. Al-Asr, demi masa. Surah ke-103. Ya. Wal asr, demi masa. Masa itu juga bagian dari waktu. Maka kata-kata waktu di dalam Quran banyak sekali digunakan. Pertama, al-mawaqit yang kita baca tadi.
Yang kedua wal asr, al asr juga waktu diterjemahkan. Kemudian kata waktu yang ketiga, Allah juga menggunakan bahasanya ad-dahr, yaitu dalam surah Al-Jasiyah yang ketiga, surah 45 ayat 24. 5 ayat 24. Surah 45 ayat ke-24. Ayat 24. Ya, Boleh Bu Sri, siapa mau baca terjemahnya? terjemahannya. Iya. Ayat 24. Dan 45 ayat 24. Iya. Sebelum Al-Ahqaf kan ya? Iya benar. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya. Ada kata-kata masa juga. Wal asr itu katanya tadi masa, demi masa. Ya. Ada kalimat ad-dahr di sini. Ayat 24 tadi kita lihat. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata-kata ad-dahr juga diartikan masa. Nanti kita lihat perbedaan semua. Kemudian ada kalimat masa juga, Bu. Yaitu kalimatnya ajal. Ajal itu juga diartikan masa. Surat Al-A'raf ayat ke-34. 7:34. Oke. Ya, 34. Boleh baca, Ustaz? Boleh, Bu Sri. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya, di sini kata-kata ajal juga diartikan waktu. Nah, kita sudah mendapatkan di dalam Quran itu kata-kata yang menggunakan redaksi waktu itu ada 4. Yang pertama tadi mawaqit. Yang kedua al-asr. Yang ketiga ad-dahr. Yang keempat adalah ajal. Sekarang kita bahas dulu. Wal asr, al-asr masa. Masa itu bagaimana cara memahami masa itu? Nggak tahu cara memahami. Kita sering menggunakan bahasa masa. Lebih digunakan kepada bagaimana? Ada masa Rasulullah. Masa Orde Baru. Masa kepemimpinan contohnya. Masa yang sudah berlalu. Ya. Masa itu adalah memulai dari sesuatu tidak di awal, tapi dia bertemu ke akhir. Itu masa. Masa Rasulullah dari awal sampai ke akhir, dia di pertengahan. Atau masa Orde Baru, ketika masa Orde dimulai kemudian ada akhirnya. Masa kepemimpinan contohnya, masa kepemimpinan si Andi, maka ketika dia diangkat sampai selesai. Itu penggunaan kata-kata masa. Kalau Quran juga menggunakan redaksinya ad-dahr. Ad-dahr itu cakupan masanya lebih panjang lagi. Yaitu masa dari mulai bumi ini diciptakan sampai hari kiamat nanti hitungannya masa. Itu ad-dahr. Kemudian apa maksud dari ajal? Ajal juga yang diartikan juga dengan waktu. Ajal itu adalah ujung dari akhir waktu tersebut. Itu ajal. Maka tadi kata-kata ajal itu dikaitkan dengan kematian. Maka dia lebih kepada waktu akhir. Ajal. Kemudian apa maksud dari mawaqit? Mawaqit ini adalah apabila dalam suatu masa, ada masa, di dalam masa tersebut adalah mawaqit. Kita sering gunakan waktu sholat, bukan masa sholat. Tapi waktu sholat, waktu berpuasa, dia lebih pendek lagi. Tapi kalau masa, dia lebih panjang. Kalau ad-dahr lebih panjang lagi. Ad-dahr itu terkadang manusia tidak menemui dalam masa kehidupannya. Bumi sudah awal diciptakan, mungkin kita belum lahir, tiba-tiba juga kita sudah meninggal, bumi juga belum kiamat. Maka ad-dahr ini masanya lebih panjang.
terkadang kita tidak menemui masa ad-dahr tersebut. Tapi kalau al-asr dan mawaqit dan ajal kita menemuinya dalam kehidupan. Bisa dibedakan, Ibu? Bisa dipahami kira-kira, Ibu? Ya, Pak Ustadz. Nah, kenapa juga kalimat waktu ini dikaitkan dengan nih waktu, Ibu? Jadi waktu tuh dia ada bertahap-tahap. Contoh waktu pagi kita sarapan pagi. Kemudian siangnya mungkin waktu sholat zuhur atau waktu bekerja. Jadi waktu itu dalam masa satu hari, di dalamnya ada waktu-waktu yang terbagi-bagi. Kenapa kalimat waktu ini dikaitkan dengan hilal? Hilal tadi adalah bulan. Apa kaitannya kira-kira, Bu, dalam kehidupan ini waktu dengan bulan? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Karena Alasannya, Ustaz, ya Bu, perhitungan waktu berdasarkan perputaran bulan gitu ya? Iya, karena sesungguhnya kehidupan manusia ini sebenarnya sama seperti bulan. Kalau kita memahami. Pertama, bulan itu ketika dia tanggal 1 itu belum nampak. Seperti hilal ya Bu ya, belum nampak. Begitu juga manusia dalam kehidupan itu ad-dahr. Dia belum ada. Bumi ini sudah ada, manusia dia belum ada. Kemudian dia timbul sedikit-sedikit menjadi bulan sabit. Begitulah juga manusia, bertumbuh remaja. Kemudian dia nanti sampai usia 40, itu diumpamakan seperti bulan yang sempurna. Bulatnya. Kemudian ketika bulan itu sudah sempurna, bagaimana Ibu? Mengecil lagi, berkurang lagi, sampai nanti di tanggal 29 atau 30 atau 28, maka bulan itu akan hilang kembali. Maka begitulah sebenarnya kehidupan manusia di dunia ini. Dari mulai tiada, kemudian menjadi ada, sampai usia 40, dengan waktu-waktu yang dilewatinya setiap harinya, maka bulan itu akan menjadi sempurna, dan manusia itu juga akan menjadi sempurna dengan usia 40 tahun, usia kematangan. Ketika dia sudah melewati usia 40 tahun, maka dia akan melemah kembali dan kemudian akan hilang lagi. Maka kalau orang sebenarnya yang melihat bulan itu, sebenarnya sama dengan kehidupan kita, Ibu. Nah, ini kaitannya kenapa antara bulan juga dengan dikaitkan dengan waktu. Kemudian sebenarnya juga dalam kehidupan kita, jadi bulan ini salah satu tujuannya tadi untuk melihat kapan tibanya bulan Ramadan atau bulan haji. Sudah pindahkah tidak bulan antara bulan satu ke bulan lain? Muharram, Safar, atau Rabiul Awal, atau Ramadan. Kemudian hikmah dari Ramadan ini juga, kenapa Ramadan urutan keberapa, Ibu? 9, Ustaz. Urutan ke-9. Ini pernah saya sampaikan ke ibu-ibu semua. Ramadan itu urutannya bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan ke-9. Kemudian manusia itu di dalam kandungan ibunya, dia 9 bulan. Maka siapapun yang bisa melewati bulan Ramadan, kemudian diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dia melewati bulan Ramadan tersebut, Ramadannya diterima, maka dia akan memasuki Aidil Fitri. Apa Aidil Fitri, Bu? Arti Aidil Fitri. Kembali fitrah. Kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Fitri, suci, bersih. Tapi kalau dia amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, apakah masih ada kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Masih ada. Antara hilal dengan Ramadan. Kenapa? Karena ketika kita ingin tahu bulan ini sudah masuk Ramadan atau sudah pindah ke Syawal, salah satunya dengan melihat bulan. Sudah nampak? Bisa dipahami, Bu, kaitannya dengan ayat sebelumnya? Ya, jadi salah satu tujuan dari bulan itu selain kita melihat perpindahan masuknya bulan Ramadan atau masuknya hari raya bulan Syawal, salah satunya juga tujuannya adalah wal hajj, agar tahunya kita bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian ayat lanjutannya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha
walakinnal birra manittaqa. Kita terjemahnya. Dan bukanlah suatu kebajikan jika memasuki rumah dari atasnya. Kalau kita baca, Bu, catatan kakinya, pada masa jahiliyah, jadi orang zaman dahulu, pada masa sebelum ayat ini turun, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah, kalau melaksanakan ibadah haji, yang pertama mereka itu masuk dari pintu belakang. Kemudian kebiasaan mereka yang kedua, kalau mereka tidak masuk dari pintu belakang, mereka itu membolongi lubang rumah, kemudian mereka masuk dari lubang tersebut ke dalam rumah mereka ketika mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Kebiasaan mereka yang ketiga, orang-orang jahiliyah ketika setelah melaksanakan ibadah haji, mereka itu ketika tawaf di keliling Mekah tidak memakai baju sama sekali. Nah, alasannya kenapa? Kalau seandainya kata mereka ditanya, kenapa kalian tidak menggunakan baju sama sekali? Pakaian selang benang, Bu. Beliau beralasan, kalau seandainya kami melaksanakan tawaf dengan baju yang kami pakai sehari-hari, kami takut baju yang telah kami pakai ini bernajis. Atau baju yang kami pakai setiap hari ini pernah kami pakai untuk melaksanakan dosa. Berbuat dosa. Maka kami tidak memakai segala sesuatu yang bernajis yang pernah kami pakai melakukan dosa. Maka kami tidak memakai apapun. Maka turunlah ayat ini untuk menyanggah orang-orang jahiliyah bahwa apa? Mereka yang melakukan itu sebenarnya salah. Kenapa di sini dikatakan walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Apa di sini dikatakan? Kebajikan orang-orang itu yang dikatakan kebajikan orang-orang yang bertakwa, kita lihat kembali ke ayat sebelumnya. Tolak ukur dikatakan seorang itu baik, bukan dia memasuki setelah dari ibadah haji dari pintu belakang. Bukan tolak ukur dikatakan seseorang itu baik, dia membolongi rumahnya, kemudian dia masuk dari rumahnya atau dari atas rumahnya setelah melaksanakan ibadah haji. Dikatakan seorang itu baik setelah melaksanakan ibadah haji atau ketika dia umroh tawaf, membuka bajunya. Bukan itu yang dikatakan orang itu baik. Maka tolak ukur orang itu dikatakan baik dari ayat ini. Di sini dikatakan ada kata-kata takwa. Maka di sini, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Kita kembali ke ayat sebelumnya. Di ayat surah Al-Baqarah 177. Wa ulaika humul muttaqun. Di sini disampaikan amalan-amalan orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang dikatakan orang itu baik atau tidaknya memiliki 3 unsur. Baik secara tauhid, baik secara syariat, baik secara akidah. Kalau secara tauhid kita lihat di sini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kemudian itu kepada kitab, beriman kepada nabi. Nah, itu baik secara tauhid. Baik secara syariat, memberikan harta yang kita sukai kepada kerabat terdekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang meminta-minta. Nah, di sini semua penjelasannya, Bu ya. Melaksanakan sholat, membayar zakat, kemudian baik secara akhlak, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kemudian di sini, Bu ya, menepati janji, kemudian kita sabar. Ini sebenarnya tolak ukur yang dikatakan orang itu baik atau bertakwa. Ini yang pertama. Bukan masuk setelah dari haji dari pintu belakang. Salah, itu tidak ada syariatnya. Jadi kalau ibu-ibu nih, pulang ibadah haji nanti masuknya dari pintu belakang. Itu mengikuti tradisi jahiliyah ya, Bu ya. Jadi bebas saja masuk dari depan rumah. Atau ketika itu, waduh saya takut nih tawaf. Nanti baju-baju saya, karena kalau tahu yang pertama kita pakai pakaian ihram. Untuk tahu-tahu berikut sunnahnya, kita boleh pakai baju biasa, Bu ya. Jangan takut kita. Mungkin dulu saya pernah pakai baju ini mau melaksanakan dosa. Saya nggak mau pakainya. Karena Mekah ini adalah tempat yang suci. Tidak seperti itu ya, Bu ya. Karena pakaian ini tidak pengaruh dosa atau tidaknya. Yang berpengaruh itu adalah perilaku kita, perbuatan kita, kembali kepada diri kita. Kemudian kata-kata takwa juga di ayat 179. Tolak ukur dikatakan orang itu baik atau takwa, dia melaksanakan perintah Allah, salah satunya qisas. Kemudian kalimat takwa juga di ayat 180, yaitu berwasiat. Haqqan 'alal muttaqin. Itu kalimat-kalimat takwa. Kemudian dikatakan orang itu baik atau tidaknya. Ayat 187.
dikaitkan juga dengan puasa. La'allakum tattaqun. Jadi banyak sini penjelasannya Bu ya. Kemudian tentang iktikaf juga di ayat 187. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Sudah banyak sekali amalan-amalan sebelumnya tolak ukur yang dikatakan orang itu bertakwa. Jadi kalau masuk dari pintu belakang atau masuk dari atas atau membuka baju ketika tawaf itu bukan tolak ukur dikatakan orang yang bertakwa. Bisa dipahami sampai sini Bu? Saya udah bisa. Allah, Pak Ustadz. Ya, kita lanjutkan lagi Bu ya. Kemudian tadi cerita tentang bulan, masih ada kaitannya dengan puasa. Sekarang juga kita membahas waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya ayat ini ceritanya tentang perang. Ada tidak kaitannya antara puasa dengan perang? Kok seakan-akan kita lihat kok tidak ada kaitannya? Ada tidak, Bu? Ada Ustaz. Ada, Pak Ustadz. Perang melawan Kaitannya apa kira-kira? nafsu. Melawan hawa nafsu. Ya. Karena memang di bulan Ramadan itu banyak sekali terjadi perang ya Bu ya. Termasuk salah satunya perang apa Bu? Di bulan Ramadan perang Badar. Ini salah satunya Bu ya yang terjadi di bulan Ramadan. Maka ini sebenarnya masih ada kaitannya juga di bulan Ramadan. Dilarang melaksanakan, maksudnya di sini dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Apa maksud di jalan Allah ini Bu? Apabila ada orang yang memerangi agama kita atau tanah air kita, maka kita juga di sini diperbolehkan untuk memerangi mereka. Tapi jangan melampaui batas. Apa maksud kata-kata melampaui batas? Jadi di dalam perang itu, Bu, ada larangan-larangan sehingga kita tidak melampaui batas. Nah, apa saja larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala ketika kita berperang? Pertama, larangan dari segi Al-Qur'an dijelaskan dari Quran, yang ini tidak boleh melampaui batas ya, Bu ya. Yang pertama, umat muslim hanya boleh membunuh atau mengusir dan memerangi umat kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang melampaui batas. Jadi bolehnya orang Islam memerangi orang kafir itu ketika mereka dahulu memerangi kita. Jadi kalau mereka tidak memerangi kita, tidak boleh kita memerangi mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, dilarang berperang di Masjidil Haram. Ini di ayat berikutnya, di ayat 91. Ini larangan berperang. Dilarang berperang di Masjidil Haram kecuali umat kafir telah memerangi terlebih dahulu di tempat tersebut. Jadi ini juga kita sudah pernah bahas. Masjidil Haram itu adalah baladan amin, tempat negeri yang aman. Ayat Al-Baqarah 126. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Jadi salah satu juga dilarang berperang di Masjidil Haram. Ini dalilnya juga di ayat 191. Dilarang berperang di Masjidil Haram. Kemudian, yang ketiga, apalagi aturan-aturan perang yang diinformasikan oleh Quran, jika pihak musuh sudah berhenti memerangi dan tidak ada lagi kerusakan, maka wajib untuk berhenti berperang. Jadi kalau seandainya musuh kita, Bu, sudah minta ampun atau sudah menyerah, tidak boleh lagi kita membunuhnya. Contoh ketika kita sudah berada di depan kita, dia menyerah dan memohon ampun, meminta maaf, kemudian kita tidak boleh lagi memeranginya. Ini aturan dari Quran. Ini yang ketiga, aturan perang. Kemudian, ini semua ada dalil dalam Quran ya Bu ya. Kemudian, berperang di jalan Allah yang diperintahkan oleh Allah. Ini dalilnya kita baca tadi, Bu. Dan pergilah jadilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi berperang di jalan Allah. Berperang hanya di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu apabila ada orang yang memusuhi agama atau ada orang-orang yang
menjajah tanah air, itu maka boleh diperangi. Kemudian aturan juga dalam perang. Yang keberapa lagi, Bu? Yang keempat ya, Bu ya. Wajib melindungi orang-orang musyrik yang meminta perlindungan terhadap umat Islam. Jadi kalau seandainya ada orang musyrik yang dia tidak melakukan perperangan, tinggal kepada kita. Kemudian musyrik yang lain mengganggu daerah kita. Maka orang musyrik yang memberikan keamanan di daerah kita berhak juga kita lindungi. Kemudian di dalam Quran juga informasi berikutnya, aturan-aturan dalam perang. Dilarang berperang di bulan-bulan haram. Yaitu bulan Muharram. Apa saja bulan haram itu? Apa saja bulan haram itu? Bulan Zulhijjah, Ramadan, Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, Ramadan, Muharram, Rajab, Rajab, dan Muharram. Ini juga dilarang ya Bu ya, seperti bulan sekarang. Dilarang. Jadi sebenarnya kalimat perang ini kalau sekarang kan tidak kita temui lagi perang, Bu. Kira-kira kaitan perang ini dikaitkan dengan zaman sekarang bagaimana, Bu? Perang menahan hawa nafsu, ini kalau bulan puasa. Itu juga bisa dikatakan perang. Perang menahan amarah, perang tidak marah, nah, seperti itu ya. Itu juga bisa dikatakan perang. Ini kalau di konteks zaman sekarang. Tapi ayat ini masih ada kaitannya dengan puasa. Kenapa? Karena puasa itu perang itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Kemudian dari hadis informasinya apa saja aturan-aturan perang. Kemudian di dalam hadis diinformasikan aturan perang berikutnya. Dilarang melakukan mana Ibu? Ya. Kemudian dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah kesepakatan damai. Jadi kalau sudah kesepakatannya damai, tidak boleh kita mengkhianati, Bu, antara lawan perang. Kemudian ketika perang dilarang membunuh wanita dan anak-anak. Kecuali mereka itu ikut berperang, maka boleh diperangi. Tapi kalau mereka tidak berperang, contoh nih, ini contoh saja, antara negara A dengan negara B berperang. Mungkin tidak seluruh negara itu berperang, maka orang yang tidak ikut berperang di negara A contohnya, tidak boleh kita musnahkan keseluruhannya. Jadi hanya orang yang berperang saja diperbolehkan. Kemudian dalam hadis juga diinformasikan, dilarang membunuh orang tua dan orang-orang yang sakit. Kemudian dilarang membunuh pekerja yang tidak ikut perang. Contoh pekerja-pekerja di negara tersebut, dia tidak ikut perang. Kemudian kita bunuh juga, itu tidak boleh. Kemudian dilarang mengganggu para tokoh-tokoh agama. Agama apapun. Dan dilarang juga membunuh umat ketika melaksanakan ibadah. Jadi ketika mereka melaksanakan ibadah, ini kondisi tidak perang. Tiba-tiba karena kita tidak suka dengan negara si A, maka bagaimana kita menghancurkannya ketika mereka ibadah, kita bom. Nah, itu salah, Bu ya. Ini pernah terjadi juga, Bu ya. Itu juga dilarang. Kemudian larangan berikutnya, dilarang memutilasi mayat musuh. Ini dalam perang juga tidak boleh, Bu ya. Memutilasi mayat musuh. Kemudian larangan berikutnya di dalam perang, dilarang membakar pepohonan, merusak ladang dan kebun-kebun. Ini juga dilarang. Atau juga menghancurkan bangunan-bangunan seperti perkantoran, rumah sakit, itu juga dilarang. Kemudian dilarang membunuh hewan ternak
kecuali kalau keperluan dalam perang tersebut untuk makan. Itu juga dilarang ya Bu ya, hewan-hewan dimusnahkan. Juga dilarang tadi ya Bu ya, menghancurkan desa atau kota-kota. Kemudian dilarang menghancurkan rumah-rumah ibadah. Itu dalam aturan perang. Kemudian dilarang membunuh orang-orang yang berada di dalam rumah ibadah, termasuk ketika ini Bu, ayat 191. Jadi kalau seandainya ada orang yang berada di Masjidil Haram, mereka tuh tidak boleh diperangi. Dan inilah aturan-aturan dalam berperang yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan lagi Bu. Jadi waqatilu ayat 190. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke, sekarang saya tanya Ibu. Ada berapa perang yang Rasulullah ikut di dalamnya Ibu? Ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah Ibu. Saya nggak tahu. Ada yang ingat Ibu? Saya tidak tahu. 9 ya Pak Ustadz, kalau nggak salah. Ya. Pernah saya sebutkan Ibu, masih ingat? Perang Badar, Uhud, itu bukan Ya. Pak Ustadz. Bani Nadir, Khandaq, Bani Aurud, Quraidah, Khaybar, Fatu Makkah, Hudaybiyah, Tabuk. Betul nggak Pak Ustadz? Iya benar Ibu. 9. Iya. Nanti mungkin boleh di-share lagi punya Bu Momi. Itu pernah saya sampaikan ke ibu-ibu sebelumnya juga. Ibu ya. Itu tentang perang. Perang yang Rasulullah ikut bersama di dalamnya juga. Kemudian kita lanjutkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sekarang kita masuk ayat ke 191. Wa qatuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Ini seperti yang penjelasan nomor 1 tadi Bu ya. Umat muslim hanya dibolehkan membunuh dan mengusir. Jadi, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Tapi ingat syaratnya. Bukan kita tiba-tiba langsung mengusir mereka. Syaratnya adalah ketika mereka dahulu yang mengusir kita, atau mereka dahulu yang mengganggu kita. Seperti itu Ibu. Jadi kalau mereka tidak mengganggu kita, tidak mengusir kita, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi jangan memulai gitu ya? Ya. Dan kemudian kalaupun seandainya, wah ini nampaknya dari musuh akan memerangi kita. Itu juga dari segi praduga itu tidak boleh Bu. Seorang itu boleh, orang muslim itu memerangi musuhnya, ketika dia benar-benar sudah yakin menemukan bahwa orangnya akan benar-benar akan memerangi kita. Jadi kalau baru praduga juga itu tidak boleh. Begitulah bagaimana orang Islam itu bukan negara keras. Orang ini Islam tuh jihad saja, perang saja. Tidak. Padahal Islam itu tidak akan dia mengganggu orang lain sebelum dia diganggu. Itulah sebenarnya Islam. Islam itu sikit-sikit ngebom. Islam itu sikit-sikit seperti ini. Tidak. Kalau kita lihat aturan Islam itu tidak akan mau mengganggu orang lain sebelum orang lain mengganggu kita. Kemudian ini yang sering terjadi kesalahan dalam kehidupan kita, Bu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya, Bu? Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sering jadi istilah, ini sering sebenarnya istilah yang salah seringkali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia. Apa maksud kira-kira fitnah di sini? Apakah fitnah menjelekkan? Apa arti fitnah kalau dalam bahasa Indonesia ini? Bicara bohong. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia
Apa artinya, Bu? Membicarakan seseorang, baik itu baik atau buruk ya Ustadz ya, tanpa orangnya ada di situ. Iya. Itu gosip ya Menisbahkan Ustadz? kepada orang lain, ya. Menciptakan orang Mengucapkan lain. kalimat bohong atau apapun keburukan yang dinisbahkan kepada orang lain, padahal itu tidak benar. Itu fitnah. Dari segi bahasa Indonesia. Seringkali ayat ini diucapkan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu sebenarnya maksudnya salah. Kalau kita pahami baca dalam tafsir. Secara redaksi bahasa Indonesianya, iya seperti itu. Tapi fitnah di sini adalah bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah di sini juga larangannya adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa maksudnya di sini? Penyiksaan itu lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Ini maksudnya. Tapi kita dalam orang Indonesia sering sekali salah dalam memahami fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan itu sudah menjadi familiar kesalahan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat ayatnya wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu adalah penyiksaan itu jauh lebih kejam dibandingkan pada pembunuhan. Contohnya ada orang membunuh tapi disiksa dulu. Dipotong kakinya, dipotong tangannya satu-satu. Kemudian dipotong lehernya, dicongkel matanya. Itu penyiksaan. Maka orang yang melakukan penyiksaan yang ujungnya akan kematian juga, maka itu dikatakan lebih kejam dibandingkan pembunuhan. Ini maksudnya, Bu. Ini yang terjadi sering kesalahan dalam kita kehidupan sehari-hari. Pak Ustadz, ya. Boleh? Penyiksaan penyiksaan di sini kan secara fisikly ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau penyiksaan dalam istilahnya yang diomongin atau dijelek-jelekin itu kan bukan fisik juga, termasuk apa itu Pak Ustadz? Termasuk fitnah juga nggak? Kalau dalam bahasa Indonesia tadi fitnahnya itu diterjemahkan ya seperti tadi Bu ya. Ini kalau dikaitkan dengan bahasa Indonesia, tapi orang sering menyalahkan arti dari ini, Bu. Menyalahkan arti wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau fitnah itu sebenarnya ya, kalau fitnah diterjemahkan adalah menceritakan orang lain kebohongan tapi tidak pada orangnya, atau menceritakan orang lain dinisbahkan keburukan itu kepada orangnya tapi itu tidak benar, itu fitnah. Tapi kalau ayat ini dibawa dalam konteks itu salah, Bu. Kenapa? Kalimat al fitnatu asyaddu minal qatl, yang maksud fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan itu adalah di sini maksudnya fitnah ini adalah penyiksaan. Secara fisik ya Pak Ustadz? Iya, fitnah secara fisik maksudnya. Ya. Baik, kenapa? baik. Karena konteks ayat ini adalah perperangan. Ya. Kemudian kalimat-kalimat fitnah juga di Quran itu ada beberapa makna. Yang pertama ini dari segi perperangan itu adalah penyiksaan. Kemudian kalimat fitnah itu juga bisa dikatakan paling tidak fitnah itu yang dikatakan lebih kejam dari pembunuhan itu paling tidak ada 3. Yang pertama, kalimat fitnah itu juga didekatkan dengan kalimat menyekutukan Allah atau syirik. Itu juga bisa dikatakan fitnah. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 91. Boleh dibuka An-Nisa ayat Sudah, Ustaz. 91. Di situ kita mendapatkan ayatnya. Ada kata-kata fitnah. Satajiduna akharina yutibuna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnah. Ada kata-kata fitnah. Makanya sebenarnya ketika kita melihat bahasa Arab itu, lihat konteks ceritanya. Kalau kata fitnah di sini lebih diterjemahkan kepada penyiksaan. Tapi kalau dalam konteks surah An-Nisa ayat ke-91 ini, kalimat fitnahnya lebih konteksnya kepada kesyirikan. Boleh dibaca terjemahnya Bu Sri? An-Nisa 61 ya? An-Nisa 91. Oh, pantesan salah. Jadi konteks kalimat fitnah ini lebih kepada kesyirikan. 91. Oh ya. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu,
maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka. Nah, ini jadi kalau seandainya juga konteksnya, tapi ini lebih kepada kesyirikan. Jadi kalau seandainya kita berperang di antara orang-orang yang kesyirikan, maka kalimat fitnah ini adalah lebih kepada penjelasannya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kalimat fitnah juga yang didekatkan kepada kalimat harta atau kezaliman. Nah, ini dalam surah Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal 16 ya? Iya. Nah, ini baru fitnah yang seperti omongan nih, Bu. Wattaqu fitnatan la tusibanna. Kalau kata-kata fitnah, tapi dalam konteks ayat ini wal fitnatu asyaddu minal qatl, ini sering kita gunakan. Fitnah lebih kejam pada pembunuhan. Ini sebenarnya lebih pada penyiksaan. Tapi kalau fitnah kepada omongan ini Al-Anfal 25. Al-Anfal 28 Pak Ustadz bukan? Ya, Bu. Bukan. Al-Anfal ke ayat ke-25. 25 ya. Nah, surat Al-Anfal ayat 25. Ya, nih 25. Dan pelihara dirimu dari siksaan. Ada kalimat wattaqu fitnah, ada kata-kata fitnah. Ya, wattaqu fitnah, ya. La tusiban. Boleh baca terjemahnya, Bu? Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, di sini maksudnya peliharalah dirimu, pelihara diri kita, Bu ya. Dan dari siksaan yang tidak menimpa orang lain, orang-orang yang zalim. Jadi jangan kita menzolimin orang lain. Maka pelihara diri kita. Jangan menyakiti orang lain. Ini lebih kepada omongan fitnah maksud dari ayat ini. Kemudian kalau yang fitnah kita baca 191 tadi, itu lebih kepada fitnah perperangan, menyiksa. Pak Kemudian, Ustadz, yang ya, 28 boleh masuk nggak Pak Ustadz? Al-Anfal 28. Iya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, Bu. Ada kata-kata fitnah juga dalam surah Al-Anfal. Ayat 28 tapi Pak Ustadz. Iya. Ayat 28 ya, benar Ibu, kata-kata fitnah juga. Nah, fitnah ini lebih kepada ujian bagaimana ketika Allah berikan harta atau anak kita berikan anak, dititipkan anak, bisa kita tidak menjaganya. Maka kalau kita tidak bisa menjaganya, maka dia akan menjadi ujian. Maka sebenarnya kalau kita memahami bahasa Arab, kata-kata fitnah itu banyak maknanya. Bukan fitnah yang seperti kita sebutkan dalam bahasa Indonesia saja. Bisa fitnah juga diterjemahkan seperti penyiksaan. Bisa fitnah yang diterjemahkan menjadi kesyirikan. Bisa fitnah yang diterjemahkan menjadi cobaan. Bisa fitnah juga yang dimaksudkan adalah menjaga diri kita dari kezoliman. Jangan menyakiti orang lain. Nah, ini makna fitnah ya Bu ya. Bisa difahami Bu ya. Jadi fitnah itu bukan satu makna. Fitnah itu banyak maknanya. Bisa difahami berarti sampai sini Bu? Insya Allah Ustadz, bisa Ustadz. Ya, Masih banyak ya itu Pak Ustadz istilahnya. Fitnah cuma itu. Yang pertama fitnah dari segi sini dilarang tadi melakukan apa Ibu? Penyiksaan. Kata-kata fitnah, penyiksaan. Kemudian kata-kata fitnah juga bisa diartikan kesyirikan. Kemudian kata-kata fitnah juga bisa diartikan lebih menjaga diri, tidak menzolimi orang lain. Kemudian kata-kata fitnah menjadi cobaan atau ujian. Maka kalau fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari, itu lebih kepada menjaga diri. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menzolimi orang lain. Itu tadi Al-Anfal ayat ke-25 tadi ya. Jadi ada 4 ya Ustadz ya, fitnah ya? Iya, fitnah ya Bu ya. Iya Bu. Kalau berkata bohong tentang orang lain itu fitnah kan, misalkan. Iya, itu Bu. Ya. Jadi pengertian fitnah kalau secara bahasa Indonesia, mengucapkan kalimat bohong atau tidak benar yang dinisbahkan atau ditempelkan, dikaitkan ke orang lain, padahal itu tidak benar. Itulah fitnah. Dan perbuatan seperti itu, tadi apa kata Allah? Siksanya sangat, azabnya sangat besar. Surat apa tadi Bu? Al-Anfal ayat berapa? Al-Anfal ayat 24.
24 atau 25 tadi? 25 ya. Beda satu. Orang yang melakukan perbuatan seperti itu azabnya sangat besar, kata Allah. Kita lanjutkan lagi, Bu, ayatnya. Jadi kalimat fitnah di sini adalah lebih kepada penyiksaan. Di dalam perang itu tidak boleh kita menyiksa orang lain. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kita lanjutkan lagi. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Dan janganlah kamu perangi mereka di dalam Masjidil Haram. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi. Salah satu aturan ketika berperang, dilarang membunuh atau memerangi orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Sekalipun pencuri, contohnya ada pencuri, tiba-tiba dia berlindung di Masjidil Haram. Itu dilarang diadakan hukuman bagi si pencuri tersebut sampai dia keluar dari Masjidil Haram. Itulah kenapa? Karena Masjidil Haram itu sudah dijaminan dari oleh Allah Subhanahu wa taala baladan amina, tempat yang aman. Aman bagi siapa? Siapapun yang ingin berlindung ke Masjidil Haram, maka Allah akan berikan jaminan keselamatan bagi orang tersebut. Pak Ustadz? Ya. Maaf, itu Masjidil Haram ya Pak Ustadz. Kalau di masjid-masjid yang lain juga sama nggak atau gimana itu? Sama aja? Iya. Kalau di dalam ayat ini, kalau saya tadi juga Bu ya, dilarang kalau masjid lain itu tidak ada. Tapi kalau dalam kondisi berperang, itu dilarang menghancurkan rumah ibadah atau orang yang sedang ibadah. Tapi kalau seandainya orang yang berada di Masjidil Haram, itu dilarang. Kalau masjid-masjid yang lainnya itu hanya dilarang mengadakan perang ketika mereka melaksanakan ibadah atau menghancur rumah ibadah tersebut. Tapi kalau seandainya mereka berada di dalam Masjidil Haram, itu dilarang. Benar, Bu. Apapun itu orangnya. Mau dia pencuri, tiba-tiba dia melarikan ke Masjidil Haram, dilarang dilakukan hukum tersebut sebelum dia keluar dari Masjidil Haram tersebut. Oke. Ustadz, berarti konteksnya beda ya Ustadz ya dengan ayat yang mengatakan dilarang kita berbuat jahat di rumah ibadah, itu berarti beda ya Ustadz ya? Nggak sama dengan yang sekarang kita lagi bahas? Atau Nah, beda Bu. Ini lebih kepada ya? perang. Okay. Nah. Perang aja, oke. Iya Ustadz. Jadi, atau ketika apapun Ibu ya, orang yang melakukan keburukan, kejahatan, penzina, sekalipun perampok sekalipun, ketika dia bersembunyi di Masjidil Haram, maka itu tetap dijaga keselamatan orang tersebut. Jadi khusus cuma di Masjidil Haram aja ya Ustaz ya? Khusus di Masjidil Haram saja. Oke. Kenapa? Ini dalilnya, mana dia dalilnya? Tadi saya katakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Kenapa semua dikatakan aman? Salah satu ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah ini, Masjidil Haram ini dijadikan tempat yang aman dari segi apapun. Ini salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya Ibrahim, oke. Kemudian wala tuqatilu. Ya Bu. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 126. Ini sudah kita tadabbur, Bu. Al-Baqarah 126. Kemudian kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jadi kalau seandainya mereka menyerbu kita, bukan kita yang membunuh mereka ya Bu ya, tapi mereka yang menyerbu kita, maka kita boleh. Jadi kalau seandainya nih ada orang yang jahat bersembunyi di Masjidil Haram, itu kita tidak boleh. Berikan dulu keselamatan mereka. Tapi kalau seandainya mereka yang menyerbu kita, maka kita berhak memberikan perlawanan. Kenapa? Untuk mempertahankan kita. Nah, seperti itu Bu. Jadi jika mereka memerangi kamu di tempat itu, jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Tapi kalau mereka yang meminta perlindungan ke Masjidil Haram, kita tidak memerangi mereka. Tapi apabila kita yang berada di Masjidil Haram, karena mereka tidak paham ajaran Islam, mereka tetap masuk ke Masjidil Haram memerangi kita, maka kita berhak mengadakan perlawanan. Seperti itu, Ibu. Ya, kemudian ayat berikutnya, fa inin tahau fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika mereka berhenti, maka ketika mereka Bu ya tidak memerangi kita,
melakukan pemberhentian ketika mereka berperang dan mereka menerima ajaran Islam atau mereka bertobat, maka dikatakan di sini apa? Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian ketika mereka juga ada kesalahan-kesalahan dalam berperang, merusak tempat ibadah atau membunuh anak-anak, tapi ketika mereka memohon ampun kepada Allah, Allah tetap berikan tobat kepada mereka. Ini dalam aturan-aturan dalam berperang. Silakan Ibu-ibu ada pertanyaan. Jadi kaitan perang ini masih ada juga konteksnya dengan puasa. Pertama tadi bulan. Bulan itu adalah hilal untuk menentukan perpindahan antara masuknya bulan atau berakhirnya bulan. Maka kita melihat hilal. Maka ahillah itu adalah hilal. Bulan awal 1 dan 2 atau akhir itu adalah namanya hilal. Bulan itu tidak nampak. Maka kata-kata hilal ini juga dikaitkan dengan waktu. Kenapa? Sebenarnya ketika kita melihat bulan itu, kita harus memuhasabah diri dalam kehidupan. Maka paling tidak, Bu, manusia itu dalam kaitan waktu paling tidak ada 4. Yang pertama, dalam keseharian, manusia itu dalam kaitan waktu paling tidak ada 4. Yang pertama, waktu yang disiapkan untuk berdialog dengan Allah. Dalam 1 hari 1 malam itu. Apa itu? Yaitu sholat, baca Quran, atau apapun. Jadi jangan sampai dalam 1 hari itu, manusia itu tidak punya waktu untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, puasa atau apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang disiapkan untuk berintrospeksi diri. Nah, ini juga dalam kehidupan sehari-hari, Bu ya. Jangan sampai ketika kita melakukan perjalanan atau 1 hari, tidak ada muhasabah, introspeksi diri. Ini juga kita harus introspeksi diri. Ada yang kurangkah atau kita ada yang salahkah ketika menjalani kehidupan. Ini yang kedua. Kemudian waktu yang ketiga, waktu yang digunakan untuk menambah pengetahuan. Jangan sampai 1 hari itu tidak ada ilmu yang bertambah dalam diri kita. Ini orang yang seperti itu maka dia dikatakan orang yang merugi. Maka wal asr, demi masa. Maka di dalam masa itu ada waktu-waktu. Kalau seandainya di dalam waktu itu orang ini tidak melewati ini, innal insana lafi khusr. Dia akan menjadi orang yang merugi. Dalam 1 hari dia tidak ada dialog dengan Allah melalui sholat, tidak ada baca Quran, atau apapun semua amal-amal ibadah, maka orang ini akan dikategorikan orang merugi. Yang kedua, dalam 1 hari itu dia tidak ada muhasabah atau introspeksi diri, maka dia juga bisa dikatakan orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, dia bisa juga dikatakan orang yang merugi, yaitu dalam keseharian itu dia tidak ada bertambah ilmunya. Di hari ini, hari esok, sama saja di pengetahuannya, tidak ada bertambah, maka ini dikatakan orang yang merugi. Kemudian, waktu yang disediakan untuk kebutuhan diri dan keluarga. Itu salah satunya mencari nafkah. Juga itu ada waktunya, Bu ya. Jadi tidak boleh juga kita hanya sholat saja. Jadi dalam 1 hari itu paling tidak waktu kita dibagi menjadi 4. Yang pertama, waktu untuk berdialog kepada Allah. Yang kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Yang ketiga, waktu dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang keempat, waktu untuk mencari kebutuhan diri dan keluarga kita, yaitu mencari nafkah. Inilah bagaimana kita bisa membagi waktu dalam keseharian, paling tidak ada 4 tadi. Silakan Ibu-ibu untuk tadabbur kita sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Jadi tadabbur kita sampai ayat 192. Ustadz, saya yang Al-Baqarah 189 itu kurang jelas. Maksud pintu. Ya, jadi maksud pintu, kebiasaan orang jahiliyah dulu seperti ini Bu Sri ya. Mereka itu menganggap setelah mereka melaksanakan ibadah haji, masuk dari pintu belakang itu adalah perbuatan kebaikan. Atau masuk dari atas rumah, itu adalah suatu kebaikan atau ajaran agama. Atau kebiasaan lagi kalau kita baca tafsir, mereka itu membolongi dinding rumah mereka. Mereka tuh nggak masuk dari pintu depan, tapi masuk dari bolongan pintu rumah. Atau tradisi lagi orang jahil, mereka itu ketika melaksanakan ibadah tawaf, mereka tuh nggak pakai baju sama sekali. Kenapa? Karena mereka berpikir baju mereka tuh pernah dipakai untuk melakukan perbuatan dosa. Padahal itu kesalahan besar. Kenapa? Tolak ukur dikatakan orang itu baik, tolak ukur dikatakan orang itu bertakwa, bukan itu tolak ukurnya setelah melaksanakan ibadah haji bukan masuk dari pintu belakang. Tapi yang pertama,
Jawabannya di ayat 177. Al-Baqarah 177. Yaitu takwa itu terbagi 3. Katakan orang baik atau tidak itu terbagi 3. Baik secara akidah, baik secara syariat, baik secara akhlak. Penjelasannya ada di atas semua. Akidah, iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Baik secara syariat, membagikan sebagian harta kita kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Ada 3 juga penjelasan ibnu sabil kemarin Bu ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, seorang penuntut ilmu, atau anak gelandangan. Itu juga bisa dikatakan ibnu sabil. Wasailin, orang yang meminta-minta. Nah, ini. Kemudian dari baik segi akhlak, sabar, atau semuanya menepati janji. Kemudian dikatakan orang-orang itu bertakwa, kata-kata takwa ada dalam ayat 179. Kalau kita lihat penjelasan di atas kisos, berbicara tentang kisos, maka sebenarnya dikatakan orang itu baik atau tidaknya, dia menjalankan perintah Allah itu dengan kisos. Ketika ada orang berbuat mencuri atau berbuat zina, maka dia harus dikisos juga. Kemudian menjaga harta dengan wasiat, juga ditutup dengan haqqan 'alal muttaqin, ayat 180. Juga tolak ukur dikatakan orang baik itu bukan masuk setelah pulang haji dari pintu belakang. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Tapi dia berwasiat. Kalau dia punya hutang atau apapun, dia berwasiat agar hutangnya mungkin bisa dilunasi oleh ahli warisnya. Atau berwasiat apapun itu semua. Kita sudah bahas juga ini. Kemudian dikatakan orang itu baik. Bukan tolak ukurnya masuk dari pintu belakang. Tapi dia melaksanakan puasa. Ayat 183. Ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ada kata-kata takwa, dia berpuasa. Kemudian tolak ukur dikatakan orang itu baik atau tidaknya bukan masuk dari pintu belakang, tapi dia beriktikaf di masjid ketika 10 akhir di bulan Ramadan. Ayat 187. Penutup ayatnya tentang iktikaf, la'allahum yattaqun. Nah, ini seperti itu Bu Sri. Jadi kata kalimat takwa ini ayat 189, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dikatakan seorang itu baik, bukan dia masuk dari pintu belakang. Walakinnal birra manittaqo. Itu bukan dari ketakwaan. Jadi yang tolak ukur dikatakan takwa itu adalah amalan-amalan sebelumnya. Seperti itu Bu Sri. Baik Ustaz. Bisa dipahami kira-kira Bu ya? Bisa besok lagi nanya Senin detailnya. Enggak, belum. Ntar saya baca dulu. Ya. Ayat Bu Sri kaitkan. Ya Bu. 189 Ustaz itu KPK ya. Pas kalau di Indonesia itu KPK harus ingat ini apa namanya? Koruptor itu ya Pak ya. Yang menyuapkan. Oh iya, itu ayat 188 gitu. Ya. Oh, harus mereka harus ingat. Itu pergi haji nggak boleh dari pintu belakang, harus dari pintu depan gitu contohnya. Ini kebiasaan orang jahiliyah Bu Sri. Zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Zaman dahulu itu kebiasaan orang jahiliyah. Kalau dia selesai melaksanakan ibadah haji, dia nggak mau masuk dari pintu depan, katanya itu kejelekan. Dia selalu masuknya dari rumahnya pintu belakang. Padahal itu bukan dari syariat Islam. Mereka katakan ini adalah perbuatan baik. Tidak, tolak ukur dikatakan orang baik itu yaitu amalan-amalan yang sebelumnya tadi. Ayat 177, ayat 179, ayat 180, ayat 183, ayat 187, semua itu ada kalimat-kalimat takwa di dalam. Dan itulah sebenarnya amalan kebaikan. Boleh nanti dibaca terjemahannya. Iya. Jadi kesimpulannya itu kayak kepercayaan yang dibuat gitu ya. Iya, kepercayaan mereka orang jahiliyah itu bahwa kalau pulang haji masuk dari pintu belakang itu adalah kebaikan. Tradisi mereka. Maka turun ayat ini untuk meluruskan tradisi mereka yang salah. Seperti itu Ustaz. Betul. Ya Ustaz. Paham sekarang. Alhamdulillah. Nenek moyang, kasih nenek moyang. Kalau Bu Sri nanti berangkat haji. Nenek moyang ya Ustaz ya? Iya, nenek moyang. Kalau Bu Sri nanti pergi haji, kalau masuknya saya nggak masuk dari pintu depan, saya masuk dari pintu belakang. Berarti itu ajaran nenek moyang jahiliyah yang diterapkan. Iya. Nggak pernah denger juga. Nenek moyang Asri. Tradisi jahiliyah. Maka di sini kalau kita baca catatan kakinya, Bu, boleh dibaca catatan kakinya, Bu. Ada di rumah memasuki rumah dari atasnya. Ada catatan kaki yang di Quran Bu Sri. Dari atap. Ya, pada masa jahiliyah ya. Ini berarti tradisi orang jahiliyah dahulu Bu Sri. Sebelum ayat ini turun. Jadi tradisi mereka tuh
keliling Mekah itu nggak pakai baju sama sekali, telanjang, nggak pakai apa-apa sama sekali Bu Sri. Keliling Mekah. Kenapa? Ketika ditanya, pakaian kami semua itu pernah dipakai untuk berbuat dosa. Jadi mereka tuh takut. Padahal yang berbuat dosa itu bukan pakaian, lebih kepada orangnya. Seperti itu. Ustadz, Ya. Ustadz, ini ya dalam hadis tadi aturan-aturan perang itu apa berlaku sekarang, Ustadz? Yang mana Bu? Yang hadis itu membunuh anak apa semua itu perang dilarang itu. Ya, berlaku sampai sekarang. Jadi ketika memang mungkin wallahu alam kapan pun terjadi ada peperangan, ini aturan ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini semua ada dari Al-Qur'annya. Saya tidak sebutkan dari ayat-ayatnya. Ada dari hadis. Contohnya tadi tentang yang anak-anak itu ada di hadis, saya lihat hadis Muslim ayat 1744. Hadis Bukhari di ayat 3 di hadis nomor 3015 dan Muslim di nomor 1744 itu hadisnya. Semua itu dari hadis tadi Bu ya, poin-poinnya tadi. Jadi walaupun nanti terjadi perang itu tetap berlaku. Dilarang kita menghancurkan rumah ibadah. Makanya kalau sekarang kondisi di Palestina, mereka tuh ingin mengapakan agama atau tempat ibadah, maka kita berhak melakukan perlawannya. Ustadz, itu yang dilarang itu semua itu bagi misalkan kalau terjadi perang, itu yang dilarang itu untuk bagi kaum Islam begitu, Muslim. Ya, bagi kaum Islam. Oh, bukan kita menerapkan ke lawan begitu. Jadi orang Islam itu tidak boleh ketika mereka berperang, ada anak-anak yang tidak ikut perang atau wanita, tapi musuh kita Bu ya. Contoh antara negara A dengan B, mungkin sebagian saja yang ikut perang. Maka karena kita tidak mau, kita sama ratakan saja. Karena ini kita tidak suka dengan mereka, orang kafir, kita bunuh semuanya. Karena mereka tidak ikut perang, itu tidak boleh. Hanya orang yang berperang saja yang boleh. Yang tidak ikut perang itu tidak boleh. Anak-anak, wanita itu tidak boleh dibunuh juga. Dan ketika berperang itu tidak boleh merusak tempat-tempat umum seperti kayak kota, desa, tempat ibadah, rumah sakit itu juga dilarang. Jadi aturan ini yang diterapkan Rasulullah ketika berperang dahulu kepada pasukan-pasukan perangnya ketika perang Badar. Seperti itu Bu Heni. Ustaz, kalau kita haji, umroh juga, kalau kita itu nggak boleh berantem ya. Maksudnya kan Ya, karena ibu-ibu suka ada rebutan kursi, rebutan tempat duduk, terus sampai adu mulut gitu nggak boleh kan? Itu nggak boleh, mengurangi ibadahnya juga. Makanya kalau zaman kondisi sekarang tidak ada perang-perangnya bagaimana? Menahan amarah, menahan hawa nafsu. Itu termasuk perang melawan amarah Bu Elsa. Jadi kan sekarang nggak ada terjadi perang nih. Bagaimana konteks ayat ini? Lebih kepada perang melawan hawa nafsu atau amarah, atau perang melawan apapun. Iya, amarah, karena sering yang terjadi itu ibu-ibu tuh rebutan kursi, rebutan tempat duduk gitu kan. Di masjid itu kan penuh kan Ustadz, ibu nggak dapat tempat banyak kayak laki-laki gitu. Jadi saya ada lihat juga gitu pada saling itu gitu, nggak boleh ya? Nggak boleh Bu. Ya. Itulah kita perang melawan hawa nafsu atau perang melawan amarah. Oke Bu, ada lagi pertanyaan? Insya Allah juga untuk besok saya mohon maaf ibu semuanya, karena besok saya kalau tidak malam ini tadi sama kamu belum pas. Kalau tidak malam ini setelah ngajar malam saya balik kampung atau besok jam 3 subuh. Saya balik kampung ke kampungnya Kak Muli sama Santi sama Najah juga. Jadi mohon maaf ke ibu semuanya untuk besok saya tidak bisa mengaji. Kita libur insya Allah untuk besok. Ustadz, kalau ya, di kampungnya Bu Santi, Ustadz masih bisa online nggak? Ini tanya saja, andai kata Ustazah Haniah, Ustazah itu bisa isi tanggal 20, Ustadz kira-kira bisa hadir atau enggak? 20 Maret, Ibu. Iya, April Februari. Kok Februari sih? Maret, Kak. Maret. Ustazah itu tanggal 20 Maret loh, bukannya Februari. Maret. Kalau Maret insya Allah saya sudah di Medan. Ya, 20 Maret sudah saya di Medan. kirain 20 ini, saya sampai kaget. Saya pulangnya cuma 2 hari saja, Ibu. Iya.
Bukan, saya mikirnya 20 Februari, makanya saya mikir, kok gurunya diem-diem aja gitu. Belum Maret, siap-siap. soalnya Maret kan, sama Oh, kan Isya udah plan, tapi insya Allah buat Maret insya Allah. Oke, Iya. baik. Iya, Bu. 3 minggu lagi Ustaz bisa ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bulan Maret saya di Medan saja insya Allah. Ya, baik Ustaz. Jadi Mudah-mudahan besok berangkat, Minggu pagi sudah berangkat lagi ke Medan sama kamu, balik ke Medan lagi. Karena Senin juga kamu kan kerja juga sudah masuk. Ya. semoga lancar perjalanan ke sana Amin, dan amin. balik. Mohon doanya ke ibu-ibu semuanya, semoga lancar perjalanannya. Amin, ya rabbal alamin. Sehat semua. Amin. Amin. Ada lagi pertanyaan Bu? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi Ustaz, tentang bulan ini, mau nanya. tentang perang itu masih ada kaitannya dengan puasa ya Bu ya? Ya, boleh Bu. Ustaz, nanyanya tadi yang tentang mencuri tadi tuh Ustaz, maaf ini agak sedikit melenceng yang dari yang itu. Ustaz, kalau misalnya anak saya tuh bertanya seperti ini Ustaz. Dia itu ada mendownload buku pelajaran sekolah, kuliah gitu loh Ustaz, dari website tertentu. Nah, tapi itu gratis gitu loh Ustaz. Gratis. Apakah itu termasuk mencuri juga Ustaz? Iya. Kalau seandainya dia sudah dibuka iklannya gratis oleh websitenya itu, seperti Ustaz Abdul Somad tuh sering mengatakan kalau di ceramahnya, kalau kalian, kata Ustaz Abdul Somad, ingin mendapatkan buku saya tidak ketemu di toko-toko buku, ketika saya sudah membuka aplikasinya secara gratis, berarti dalam benak saya sudah mengizinkan untuk diambil orang banyak. Tapi kalau seandainya itu tidak, sebenarnya dia dikunci, tapi kita mencoba membobolnya, Bu. Mencari gimana caranya kita bisa dapat, cari passwordnya, atau gimana kita akali, maka itu termasuk kategori mencuri. Tapi kalau sudah website-nya itu gratis, itu tidak mencuri. Tapi website ini bukan website pengarangnya Ustadz. Jadi ada orang yang memang suka mengumpulkan. Saya juga nggak tahu. Berarti kan si A itu dia beli hard copy-nya ya kan Ustadz ya? Itu websitenya tuh bukan website pengarang. Jadi website si A isinya tuh bermacam-macam buku kuliah gitu loh Ustadz. Dan itu di situ gratis gitu loh. Jadi anak saya ragu apakah saya termasuk mencuri atau enggak gitu. Kalau biasanya dari seperti itu ya, kalau saya sudah digratiskan berarti sudah ada keikhlasan dari yang menguploadnya. Tapi bagaimana dengan kaitannya itu? Mungkin dia pertama beli dengan uang, tiba-tiba si yang ke B-nya dia upload secara gratis. Iya. Iya. Sehingga mengurangi mungkin yang pertama itu ya Bu ya, membuat yang pertama itu tidak nyaman. Nah, bagaimana yang seperti itu? Nah, itu kembali ke yang si uploadnya itu, Bu. Karena kita sudah mendapatkannya gratis, kita tidak tahu lagi. Tapi kalau ngomongin kehati-hatian kita, karena untuk lebih menjaga tadi, kita ambil yang file yang asli. Tapi kalau memang dari seperti yang si pengarangnya, Ustaz Abdul Somad itu sering menyampaikan dalam ceramahnya, buku saya mungkin kalau tidak ditemukan di buku-buku, cari saja. Di itu buka linknya, apa contohnya judul bukunya, dan itu semua tergratis, kata Abdul Somad. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti sudah ada keriduan dari yang punya buku tersebut. Tapi kalau seandainya kita takut ingin, karena apa? Kadang itu bisa berdampak kepada kebarokahan ilmu. Mungkin kita paham, kita beli nih dapat, seperti tadi ya, anaknya Bu Erni tadi, mungkin yang aslinya tadi mungkin di sana harus berbayar. Tiba-tiba ada orang membeli aplikasinya yang sudah pindah ke tangan si B ini meletakkannya gratis. Maka seperti itu kan berarti tidak ada izin dari hak ciptanya. Maka mungkin ilmu bisa kita dapatkan, tapi mungkin kebarokahan ilmu itu bisa berkurang. Di situ mungkin dampaknya Bu. Kita mungkin paham, tapi barokah ilmunya yang kurang lagi. Tapi itu termasuk mencuri juga nggak sih Ustaz? Kalau kita mendapatkan seperti itu, yang mencurinya orang yang ke B-nya, Bu. Tapi karena dia sudah membuka, kita izinnya kepada si A yang si B-nya tanggung jawab. Tapi mungkin karena kita sudah mengambil tidak ada izinnya, kebarokahan yang kurang. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan yang membobol, mencongkel-congkel atau membobol atau bagaimana, Ibu ya? Betul. Saya juga nanya, itu si A itu bisa dapat hard copy resminya itu dari mana? Ya bisa digratiskan itu. Ya dia mendapatkan keuntungan dari kita-kita yang masuk itu, ada berupa iklan kayak gitu kan Ustadz, ada yang itu. Nah jadi saya bilang berarti kalau kayak gitu kamu kan nggak mencuri. Tapi ya itu ragu
terus jadinya anak saya tuh, Ustaz. Maka dalam kaidah fikih, apapun segala yang meragukan kita maka tinggalkanlah. Itu dalam kaidah fikih. Baik Ustaz. Sudah asar, Tapi Ustaz? ya tadi, ya paling tidak tadi kalau seandainya apa, itu mungkin boleh. Bukan mungkin boleh. Boleh karena kita datangnya memang sudah dibuka. Tapi mungkin dari segi kebarokahan yang berkurang. Seperti itu. Iya Ustaz. Mungkin ya, baik, Ustaz. Itu saja Bu, karena ini sudah mengasar ya itu. Ada lagi Bu, kalau mungkin tidak ada kisah kita cukupkan karena sudah mengasar. Insya Allah nanti kita ketemu di hari Senin, materi tajwid tentang pertanyaan mat dan lanjutan tentang sifatul huruf. Pertanyaannya insya Allah hari Senin tentang mat. Oke Bu, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah kita sudah uji coba YouTube kita, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan buat orang banyak dan Ahlul Quran ini juga bisa berdampak banyak. Insya Allah jangan pernah takut untuk berbuat. Sekecil apapun yang kita buat di Ahlul Quran ini, insya Allah semuanya akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.